Oke, selamat malam semuanya. Untuk pertemuan ke berapa ini? Ke 13 ya, kalau nggak salah, untuk kelas KAS dan MIS 171 dari Stekom 304 untuk mata kuliah komputer statistik akan segera saya mulai. Jadi saya tunggu mahasiswa di kelas ini untuk bergabung terlebih dahulu sebelum saya mulai penjelasan materi saya di malam hari ini. Jadi di sini ada kelasnya Mbak Ranita Rosemaya, Muas Muammar, ya, kemudian Mbak Dita Berliana, kemudian Mbak Ria Anjani, Mbak Betty, Mas Teguh, dan kawan-kawan. Oke, saya tunggu dulu kehadiran dari Anda ya, sebelum saya mulai.
Oke, yang pertama bergabung ada Mbak Lutmawati. Selamat malam Mbak Lutmawati. Selamat bergabung. Oke, yang lain mana nih? Oke, saya tunggu ya 3-4 menit lagi deh sebelum saya mulai. Oke, ada Ronald Mica. Selamat malam, selamat bergabung. Baru 2. Tidak terasa ya, sudah sampai ke pertemuan ke-13 nih. Sudah hampir menjelang UAS lagi ya, menjelang akhir semester di perkuliahan online. Oke, ada Mas Alaudin. Selamat malam Mas Alaudin, selamat bergabung. Kemudian ada Sari Megawati ya. Selamat malam Mbak Sari Megawati, selamat bergabung. Siapakah lagi yang akan hadir di kelas ini? Oke, ada Mbak Ranita Rosemaya dan Mbak Dita. Selamat malam.
Oke, ada Mas Hadi Yusuf, Mbak Rizka Naili, dan Mbak Irma. Oke, karena sudah banyak yang bergabung ya di kelas ini, saya mulai saja perkuliahan pada malam hari ini untuk analisis regresi di bagian ketiga. Ya, jadi kalau di bagian pertama itu kita sudah bahas komponen atau bahan apa saja yang diperlukan ya untuk persiapan ketika kita mau melakukan perhitungan dengan analisis regresi. Kemudian di minggu kemarin ada yang namanya uji asumsi klasik. Nah, di minggu ini kita akan masuk ke perhitungan inti, yaitu untuk perhitungan analisis regresinya. Nah, sebagai pengingat ya, uji asumsi klasik, 4 metode uji asumsi klasik yang kemarin saya jelaskan itu sebagai reminder aja ya, tujuannya kurang lebih untuk memfilter apakah variabel dan data yang Anda gunakan itu sudah valid, dalam artian tidak ada variabel yang kembar atau tidak ada variabel yang korelasinya itu tinggi. Nah, kemudian tidak ada data yang korelasinya juga tinggi, kemudian datanya itu normal secara grafik plot ya, yang titik-titik dan sebagainya ya. Jadi intinya kalau sudah lolos uji asumsi klasik, baru kita masuk ke perhitungan inti, yaitu untuk menganalisis secara regresi linier itu seperti apa. Nah, jadi untuk topik malam ini sama seperti topik yang kemarin ya, saya jelaskan cara membaca outputnya ya, kemudian pengertiannya seperti apa, karena analisis regresi linear itu sangat banyak yang harus dijelaskan ya. Jadi kalau misalnya saya praktek langsung itu kadang kurang efektif ya, apalagi kalau ini kuliah online. Kalau kuliah tatap muka biasanya saya langsung praktek nih, oh caranya gini. Nah, nanti seusai pertemuan ini untuk materinya akan saya berikan di grup WA ya. Jadi nanti kemungkinan untuk minggu depan saya akan berikan tugas, jadi Anda bisa mencoba untuk mengerjakan sendiri ya. Kemudian nanti kita akan bahas ya di pertemuan mendatangnya. Jadi nanti Anda kurang lebihnya bisa ada gambaran dari apa yang saya jelaskan. Kalau Anda praktekkan sendiri itu seperti apa. Nah, kemudian untuk materi yang hari ini di pertemuan inti itu, di perhitungan inti analisis regresi itu ada apa saja sih? Nah, jadi yang pertama itu ada yang namanya koefisien determinasi ya. Nah, bagian pertamanya koefisien determinasi itu apa? Nah, koefisien determinasi itu untuk melihat apakah model persamaan matematika yang Anda buat itu modelnya sudah oke punya apa belum sih? Ya, alias kalau bahasa statistikanya modelnya itu sudah fit atau belum. Ya, maksudnya fit atau tepat itu modelnya itu sebenarnya sudah sesuai belum sih. Nah, kalau dari persamaan matematikanya itu modelnya kurang fit ya, nah biasanya itu pengaruhnya seperti kemarin ya, mungkin ada variabel yang kembar Anda gunakan bersama-sama ya, kemudian ada data
time series yang datanya itu tetap Anda gunakan, yaitu kadang menimbulkan suatu model itu menjadi tidak fit atau tidak oke. Oke, sambil menyapa nih, ada Mbak Ainur Rohmah, Mas Teguh Baskoro, Mbak Sri, dan Ulin Nuha. Oke, kita lihat nih yang pertama, koefisien determinasi untuk menilai sebuah model itu fit atau enggak. Nah, yang dibaca itu apa? Yang dibaca itu adalah kolom keempat ya, yang saya blok ini, yang nilainya 0,848. Nah, 0,848 itu berarti 84,8% dari variabel A, B, C, D, E itu bisa menjelaskan perubahan terhadap F ya. Ibaratnya 84,8% itu tepat modelnya, is okay. Nah, sisanya yang 15,2% itu adalah variabel-variabel lain yang tidak Anda gunakan dalam model Anda. Berarti variabel G, H, I, J, K, L, M, N, O, P dan seterusnya itu sebesar 15,2%. Ya, jadi semakin tinggi nilai adjusted R-square-nya, berarti model itu akan makin tepat. Nah, kemudian di sini ya, nilai kesalahan estimate ya, di sini adalah 0,56. Di sini semakin kecil nilainya ya, di bawah setengah atau hampir mendekati 0, itu berarti adalah model itu juga akan semakin tepat dalam memprediksi variabel dependen. Jadi biasanya ya, normalnya ketika adjusted R-square-nya itu tinggi, modelnya itu tepat atau is okay, nilai standard error-nya itu juga akan makin kecil ya. Jadi sama-sama akan menampilkan kurang lebihnya model yang tepat dari sisi koefisien determinasi. Nah, berarti di sini Anda sudah dapat bayangan ya, kenapa kok analisis regresi linear itu detail sekali. Karena nggak cuma dari variabel dan data yang difilter, tapi dari model persamaan matematikanya pun aja dihitung ya, baik apa buruk. Ibaratnya kalau cari jodoh itu ya, bibit, bobot, bebet itu dinilai semua lah ya, sampai sedetail-detailnya. Itu kurang lebihnya kalau Anda belajar regresi linear. Nah, selanjutnya kalau yang di bagian pertama koefisien determinasi, kemudian di bagian kedua itu ada yang namanya uji signifikansi. Nah, jadi seperti biasa ya, nanti ketika saya jelaskan, ada dari kalian yang kurang jelas, monggo silahkan bertanya, silahkan ketikkan pertanyaan Anda di kolom live chat. Ya, saya sapa dulu, ada Mbak Eva dan Mbak Indah yang baru bergabung, kemudian ada Mas Muammar ya yang juga sudah bergabung. Ya, selamat malam semuanya. Masuk ke uji signifikansi. Jadi uji signifikansi itu dibagi dua. Yang pertama itu ada yang namanya uji simultan F dan uji parsial T. Ya, sambil saya ketikkan di kolom live chat ya. Jadi kalau uji simultan F namanya juga simultan ya. Simultan itu artinya bersamaan. Jadi maksudnya apakah 5 variabel independen yang digunakan sama-sama
berpengaruh terhadap perubahan nilai F. Ya, F di sini adalah variabel dependent. Itu yang namanya simultan F. Nah, kemudian kalau parsial T, jadi parsial itu adalah bagian. Nah, maksudnya di sini apakah setiap variabel independen itu punya pengaruh terhadap perubahan nilai variabel dependen. Nah, itu yang namanya parsial. Nah, contoh parsial, apakah variabel A benar-benar berpengaruh terhadap F, ya, itu parsial, ya, karena saya cuma bisa membaca dari variabel A saja. Itu kalau ujinya adalah uji parsial. Nah, selanjutnya nih, yang jadi patokan itu adalah nilai signifikansi, ya, atau disingkat sig. Nah, nilai signifikansi itu apa? Saya coba gambarkan ya untuk nilai signifikansi. Saya ganti tampilannya. Jadi kalau kemarin kita bahas persamaan matematika, kalian ingat salah satu simbolnya itu adalah E. E itu adalah toleransi kesalahan, ya. Jadi di SPSS nilai signifikansi itu ada 3, ada 1%, kemudian 5% dan 10%. Nah, yang umum digunakan itu adalah 5%. Ini yang umum, alias defaultnya itu 5%. Nah, maksudnya 1%, 5% dan 10% itu apa? Maksudnya adalah kalau 1% itu berarti dari data Anda atau dari pengolahan data Anda 1% salah, 99% benar atau valid. Nah, kalau 5% berarti di sini sama. Nah, 5% salah, 95% benar atau valid. Nah, kalau 10% berarti 10% salah, 90% benar atau valid. Berarti di sini kesimpulannya atau conclusionnya adalah semakin kecil nilai sig, maka semakin baik. Ya. Jadi ini yang namanya nilai signifikansi. Oke, saya simpan dulu.
Saya kopikan yang ini. Oke, jadi bawaan secara default di SPSS kita itu menggunakan yang namanya nilai SIG 5%. Nah, di sini 5% itu sama nilainya dengan 0,05. Nah, kalau kita lihat di uji simultan uji simultan F yang pertama, nilai SIG ini adalah 0. Ya. 0,000 itu artinya adalah 0. Nah, 0 itu lebih kecil daripada 0,05. Ya. Ketika dia lebih kecil atau sama dengan 0,05, berarti secara simultan itu berpengaruh terhadap F. Ya, jadi artinya seperti itu. Bacanya cuma ini aja, jadi yang lain itu diabaikan. Nah, kalau uji statistik T itu gimana? Ya, yang uji statistik T coba saya kopikan ya. Di yang tadi, cara membaca uji statistik T. Jadi saya ajarkan cara cepatnya. Warnanya saya ganti dulu. Oke, bawaannya seperti ini. Kemudian yang saya kopikan itu adalah hipotesisnya. Oke. Jadi di sini sudah saya kopikan ya. Ini adalah cara cepatnya. Kalau saya ngajar itu lebih suka pakai cara praktis ya, daripada cara-cara yang ribet ya, daripada nanti mahasiswanya pusing. Kita coba cara cepatnya saja. Oke, saya ganti tampilannya. Oke. Selamat malam Mbak Ria Anjani, selamat bergabung. Nah, cara bacanya seperti apa? Jadi di sini yang mau dibaca adalah yang saya beri tanda merah. Oke, di sini seperti ini. Nah, kemudian saya kopikan lagi persamaan matematikanya. Oke, saya cari persamaan matematikanya dulu. Mana ya? Oke, di sini saya kopikan. Oh, ya. Oke ya. Jadi saya punya 3 bahan, ya, punya tabelnya, punya persamaan matematika, dan punya hipotesis. Nah, jadi di sini adalah cara cepat untuk uji hipotesis. Nah, kalau sudah punya persamaan seperti ini, yang kita lakukan pertama kali adalah mengganti persamaannya.
Berarti di sini Y sama dengan alfa itu adalah nilai ini, saya kopikan, ditambah A itu ini 0,093 X 1 tambah, oh ini minus ya, kalau di situ minus berarti ditulis juga minus ya, X2 ditambah 0 X3, ini minus lagi, X4 tambah X5. Jadi ini jawabannya. Nah, ini berasal dari sini. Jadi saya berikan tanda ya. Berarti di sini itu berasal dari ini, masuknya ke sini. Oke. Nah, kalau uji hipotesisnya gimana? Ini berarti persamaan matematikanya sudah selesai. Nah, kita lihat nih. Di sini hipotesisnya positif. Sementara di sini ada yang negatif. Negatif di sini 2. Di sini saya ganti A, B, C, D, dan E. Nah, ketika di sini ada 2 negatif, berarti otomatis hipotesis ini salah. Otomatis hipotesis salah atau ditolak. Karena di output tandanya negatif. Berarti yang di sini sama. Nah, berarti sisa 3 hipotesis. Kita mau lihat nih sisa hipotesisnya. Berarti sisa 3 hipotesis. H1, H3, dan H5. Kita mau lihat nih ya, H1, H3, H5 oke atau enggak. Kita lihatnya dari sini ya. H1 itu adalah ini. Nah ya, H3 itu adalah ini, H5 itu adalah yang ini. Coba kita pindahkan nilainya.
H1 tuh nilai signya 0,423. Kemudian hipotesis yang ketiga itu nilainya 0,025. Yang H5 di sini nilainya seperti ini. Ini saya cuma pindahin aja. Ya, tidak mengganti konten atau angka, tidak sama sekali. Coba saya atur dulu biar enak dibaca. Kita baca satu per satu. Tadi ingat ya, nilai SIG itu ada dua, 1%, 5%, 10%. Nah, saya kopikan di sini. Satu persen itu 0,01, 5% itu 0,05, 10% itu 0,1. Kita coba bandingkan. Nah, 0,423 ya, itu lebih dari 1%, lebih dari 5%, lebih dari 10%. Lebih dari 1%, 5%, dan 10%. Berarti tidak signifikan. Ketika dia tidak signifikan, berarti hipotesis salah atau ditolak. Jadi ini adalah kesimpulannya dan alasannya seperti ini. 0,025, dia kan lebih kecil dari 0,05. Berarti signifikan di level 5%. Berarti kesimpulannya hipotesis benar atau diterima. Nah, ini saya kasih warna yang berbeda. Oke, yang E ya. Yang E 0,087, dia lebih besar dari 1%, lebih besar dari 5%, tapi lebih kecil dari 10%, alias 0,1. Berarti signifikan di level 10%. Berarti di sini hipotesis benar atau diterima. Berarti di sini kesimpulannya ya, saya tinggal ikut yang tadi ya.
ditolak. Ini juga ditolak. Ini juga ditolak. Yang diterima cuma 2. Jadi yang diterima yang saya beri tanda merah. Nah, pertanyaannya Bu, kalau misalnya nih saya punya 5 hipotesis seperti ini, yang keterima cuma 2 atau yang benar cuma 2, atau bahkan tidak ada yang benar sama sekali, ditolak semua, atau yang benar cuma 1 saja, terus gimana? Ya, jawabannya bukan berarti penelitian Anda jelek ya. Jadi namanya hipotesis itu adalah jawaban sementara ya, atau kesimpulan logika sementara Anda, maka mau diterima atau mau ditolak selama ada pembuktian ilmiahnya, berarti penelitian Anda itu valid. Ya, bukan berarti kalau hipotesisnya ditolak semua atau jadi jelek, gak seperti itu ya. Oke. Jadi kesimpulannya seperti ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau ada komentar sebelum saya akhiri? Oke. Selamat malam juga untuk Mbak Ria Anjani, Mbak Dian Rara, dan Mas Zain. Sambil menunggu pertanyaan, sambil saya lihat absen di Siakat ya. Jadi saya tunggu 2-3 menit nih, apakah ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan sekian untuk materi pada malam hari ini. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan saya. Kita ketemu minggu depan. Assalamualaikum.